Puji nama Tuhan. Shalom. Annyeonghaseyo. Pasti kalau yang suka film drama tahu itu namanya Annyeonghaseyo. Artinya apa kabar semua? Semua baik? Haleluya. Yang baik boleh lambaikan tangan. Dan sekali lagi yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tempat ini saudaraku saya nggak asing karena 20 tahun yang lalu Pak, saya pernah pakai tempat ini untuk persekutuan doa, tapi lantainya di bawah. Ya, sebelum saya mendirikan gereja di tahun 2011, saya pakai di sini 2006, tapi di lantai bawah. Ya, puji Tuhan ya, sekarang sudah tempatnya banyak perubahan. Saya lihat ada beberapa direnovasi dan saya lihat ini lebih baik. Haleluya. Puji Tuhan. Baik saudara kekasih, tema khotbah saya hari ini adalah nyalakan pelitamu. Saya bergumul untuk apa yang harus disampaikan untuk jemaat di tempat ini dan Tuhan taruh itu dengan kuat di tempat ini dengan tema nyalakan pelitamu. Yuk kita buka firman Tuhan Wahyu pasal kedua ayat keempat sampai kelima. Wahyu pasal kedua ayat keempat sampai kelima dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kekasih-kekasih Tuhan, coba saudara perhatikan ini. Di ayat yang keempat, Tuhan katakan kepada kita semua, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih semula. Artinya saudaraku, bukan saudara tidak setia untuk ibadah. Bukan saudara tidak mau melayani. Tetapi saudara sudah tidak ada lagi gregetnya kalau lagi sedang ibadah. Kasih semula yang Tuhan pernah berikan ketika kita mengenal Tuhan dan kita bersedia untuk dibaptis secara selam. Itu kan ada kasih mula-mula. Kita begitu cintanya sama Tuhan. Saya masih teringat saudaraku, ketika saya dibaptis di tahun 1993, saya begitu antusias dan begitu cinta sama Tuhan, pengennya ibadah terus. Pengennya memuji dan menyembah Tuhan terus. Rindunya selalu membaca firman Tuhan. Nah, maka itu hari ini saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita yang semula. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula itu, artinya Roh Kudus sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita suam-suam saudaraku. Nggak panas sih, tapi juga nggak dingin sih. Datang sih ke gereja, memuji Tuhan sih. Tetapi ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, kita sudah tidak lagi terharu. Kita sudah tidak ada lagi merasakan hadirat Tuhan. Jangan-jangan kasih semula itu sudah tidak ada. Jangan-jangan kasih semula itu sudah ditinggalkan saudara. Saudara perhatikan di ayat yang kelima. Bisa diklik PPT saya. Bahaya sekali jika kita kehilangan api. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan ingatkan kepada kita, jatuhnya kita bukan karena dosa besar saudaraku.
Tetapi jatuhnya kita karena api yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lama-lama kok api yang besar itu kok semakin lama semakin mengecil. Akhirnya semakin redup dan akhirnya menjadi padam. Saudaraku, kalau api itu sudah tidak ada dalam kehidupan saudara, kalau pelita itu sudah tidak menyala saudaraku, maka saudaraku, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekeringan, di dalam kerohanian. Kalau orang menyinggung saudara, pasti langsung tersimpan, langsung saudara akan pahit, dan langsung saudara tidak bisa mengampuni. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi api dari Roh Kudus. Bahaya sekali kalau kita meninggalkan kasih mula-mula itu. Coba saudara renungkan kembali firman Tuhan ini. Dulu waktu saudara mengenal Tuhan, pengennya saudaraku berdoa terus sama Tuhan. Benar gak saudara? Benar gak sih? Yang amin kok cuma satu orang. Amin. Masih ada orang di sini? Haleluya. Kasih salam dulu kiri dan kanan. Hanya ngasih, katakan begitu saudara. Supaya semangat saudara, semangat. Saudara hari ini harus semangat saudaraku. Jangan sampai pelita saudara itu redup. Ciri-ciri ya, orang yang apinya sudah tidak ada saudara. Ketika firman Tuhan itu ditabur, ketika firman Tuhan itu saudara dengar, saudara lebih asik untuk main HP. Ya, ada WA siapa ini? Respon saudara lebih meresponi HP daripada mendengarkan firman Tuhan. Jangan-jangan kasih mula-mula itu sudah tidak ada dan saudara tinggalkan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh itu dia bawa pelita tetapi dia tidak bawa minyak. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, dia bawa pelita dan dia juga bawa minyaknya. Karena fungsi daripada minyak itu untuk menyalakan menjadi sebuah api di dalam pelita itu. Hari-hari ini saudaraku, begitu banyaknya orang yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Sampai-sampai hari Minggu pun saudaraku, beribadah tidak menjadi skala prioritas utama dalam hidupnya. Padahal dulu waktu kita mengenal Tuhan yang pertama kali, dulu waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menyatakan diri untuk dibaptis selam, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Dan kita begitu mengasihi, begitu mencintai Tuhan Yesus. Hari ini coba cross check saudaraku. Jangan sampai api itu padam. Jangan sampai kasih mula-mula itu sudah tidak ada dalam kehidupan saudara. Sehingga waktu saudara ibadah, ya ibadah aja, ibadah rutinitas saja. Tetapi kering, tidak dapat apa-apa. Datang kering, pulang juga kering. Harusnya saudara datang dengan hati antusias, dengan sukacita. Lalu saudara bisa menikmati pujian dan penyembahan. Lalu saudara bisa mendengar firman Tuhan. Dan ketika saudara pulang, saudara penuh dengan kemerdekaan. Penuh dengan jawaban Tuhan. Ayo, jangan sampai kasih mula-mula itu sudah tidak ada dalam kehidupan saudara. Yang kedua, Tuhan mencari hati
yang benar. Matius pasal ke-15 berkata di ayatnya yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ini sebuah teguran yang keras untuk kita semua. Teguran yang keras untuk kita yang sudah suam-suam kuku. Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan lip service. Tapi hatinya jauh kepadaku. Tuhan sedang mencari orang yang memiliki hati yang benar. Saudara coba pelajari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa yang bernama Abraham. Abraham itu sangat luar biasa, saudaraku. Ketika Allah menguji hati Abraham, apakah dia lebih mengasihi Tuhan daripada berkat-berkatnya, Abraham lulus dalam ujian itu. Singkat ceritanya begini, saudaraku. Abraham itu orang yang sangat kaya, saudara. Karena memang Tuhan berjanji dan Tuhan itu berfirman bahwa nanti lewat keturunanmu akan banyak bangsa yang akan diberkati. Dan keturunanmu itu banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Itu janji Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, singkat cerita, di masa uzur, saudara, di usia yang sangat tua, istrinya Sarah bisa mengandung dan bisa melahirkan anak. Tetapi ketika anak itu mulai remaja, Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, Abraham, serahkan anakmu yang tunggal itu untuk aku, korbankan dia. Saudara bisa enggak, saudara? Saudaraku, tetapi Abraham lulus dalam ujian itu. Dia tetap membawa Ishak anaknya. Dan ketika dia mau diikat, saudaraku, anaknya mau diikat, saudara mau dikorbankan kepada Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu karena aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Abraham memiliki hati yang benar, saudara. Dia lebih mengasihi sang berkatnya daripada berkat itu. Anak itu kan berkat. Benar? Saudara ada suami, ada istri, ada orang tua, itu juga berkat. Saudara ada rumah yang besar, rumah yang mewah, itu berkat. Saudara ada mobil, saudara bisa mengendarai mobil yang mewah, itu berkat. Tetapi Abraham memiliki hati yang benar. Dia lebih mengasihi sumber berkatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo miliki hati yang benar. Cross check hati kita. Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus sebab aku itu kudus. Ayo lakukan kekudusan itu. Ketika kita berkata-kata sama orang, kita cross check kata-kata kita. Apakah kata-kata kita menyakitkan hati orang itu atau tidak? Menyinggung orang itu atau tidak? Bukankah Tuhan katakan engkau adalah garam dan terang bagi dunia itu? Fungsi dari garam itu adalah apa, saudara? Mengasinkan sesuatu yang hambar. Kalau ibu-ibu yang suka masak, pasti mengerti. Kalau tidak ada garam, itu repot, saudaraku. Masakan menjadi tidak enak. Masakan menjadi hambar, saudara. Ibu-ibu di sini ada yang suka bisa masak? Kali? Nggak ada? Nggak ada. Semua nggak bisa masak. Oh, cuma ibu gembala. Ibu bisa masak? Yang lain bisa? Nggak bisa? Ya nggak apa-apa, Bu. Saya cuma nanya doang, nggak apa-apa. Tapi biasanya orang yang suka masak, itu ada satu bumbu yang utama, itu garam. Kalau tidak ada garam, itu masakan nggak enak, Pak. Hambar. Coba deh, ibu bikin masakan nanti buat Bapak Kem, tanpa garam, oh dia pasti nyap-nyap. Ini gimana sih, nggak ada rasanya, nggak ada apapun juga. Kenapa? Iya, karena tidak ada garam. Tuhan katakan engkau adalah garam bagi dunia ini. Artinya engkau harus berdampak, Pak. Bu,
Engkau harus berdampak bagi dunia ini. Di dalam keluarga, berdampak, Bu. Jangan suka ngomel-ngomel anak. Ibu-ibu di sini enggak ada, yang di situ-situ yang banyak gitu. Yang suka ngebantah suaminya. Apakah itu menjadi garam? Pak, jangan suka juga marah-marah sama istrimu. Harus disayangi. Manusia itu, wanita itu kelihatannya makhluk yang lemah, tapi ada sebuah kekuatan yang sangat luar biasa loh. Maka itu bapak-bapak, jangan meremehkan istrimu. Istrimu itu ibarat sebuah leher. Kita kan kalau suami kan sebagai kepala kan. Kepala ini ditopang oleh leher. Kalau tidak ada leher, maka kepalanya itu akan jatuh, nggak kuat. Maka itu hati-hati dengan kekuatan emak-emak. Power is emak-emak, saudaraku. Iya. Harus sayangi juga istrimu. Katanya mau jadi garam. Katanya mau jadi terang dunia. Apalagi terang dunia. Menerangi yang gelap. Kalau tempat ini misalkan mati lampu, saudaraku, ya, pada malam hari terus mati lampu, kita nggak kelihatan, mau jalan juga susah. Hanya dibutuhkan sebuah lilin yang terang dengan api yang menyala, kita bisa melangkah dengan baik. Engkau adalah terang dunia itu, kita harus menerangi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ya, terangi. Menjadi teladan juga untuk orang tua. Kita sebagai orang tua kita harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak kita kan kadang-kala orang tua seperti ini. Nah, kamu tidak boleh merokok ya. Merokok itu tidak baik. Satu, merusak paru-paru kamu. Kedua, begitu banyak uang yang kau habiskan untuk membeli rokok. Nasihatnya bagus gak, Pak? Bagus gak, Bu? Bagus. Tapi dia lihat bapaknya sendiri ngerokok. Kira-kira gimana? Bisa dilakukan gak oleh anak itu? Gak bisa, saudara. Jadi perkataan sama perbuatan harus berbanding lurus. Harus sama, harus sinkron. Kalau engkau berkata, nah jangan merokok. Nih seperti papa tidak merokok. Nah itu keren, saudara. Amin. Yang amin cuma satu orang, saudaraku. Amin. Ya. Harus jadi teladan. Dimanapun kita berada. Di tempat kita bekerja kita jadi teladan. Kadang kita jangan malu-maluin kita menjadi orang Kristen. Datang paling telat. Pulang paling cepat. Apakah itu disebut karyawan yang baik, karyawan teladan, orang Kristen lagi? Aduh, jangan sampai bikin malu. Tapi kalau di sini mah nggak ada yang seperti itu. Amin. Saya lagi bicara orang-orang pokoknya yang di sana-sana semua. Kalau yang di sini semuanya aman. Haleluya. Iya, nggak males, rajin, saudaraku. Benar nggak? Saudaraku, saya kasih tahu ya, Tuhan itu paling suka orang yang rajin. Tuhan itu paling tidak suka orang yang malas. Benar. Bos aja nih, pemimpin perusahaan di dunia nih, itu suka tuh kalau lihat karyawannya rajin. Kalau memang misalkan toko buka atau perusahaan itu buka jam 9, kita jam setengah 9 udah di sana. Bos bisa lihat dari CCTV, weh si Alyong udah di sana. Wow itu nilai plus saudaraku. Dia akan ingat itu saudaraku. Pas pulang, biasa kan kalau pulang jam 5 itu semuanya pada jam setengah 5 udah, waduh udah siap-siap saudaraku. Padahal masih setengah jam lagi. Tapi ada satu orang lagi, si Alyong lagi Pak namanya. Pas kebetulan si Alyong yang rajin Pak. Jam setengah 6 masih di kantor saudara. Masih sibuk bekerja. Bos lihat lagi dari CCTV, wah luar biasa si Alyong. Satu waktu saudaraku, waktu pas gajian dia ingat si Alyong. Wah si Alyong harus ditambahin gajinya.
Haleluya. Ayo, rajin Pak. Bu, rajin. Adik-adik muda harus rajin. Amin. Belajar tuh dari semut. Tuhan katakan, yuk belajar tuh dari semut. Semut itu luar biasa saudaraku. Pada musim panas dia menyiapkan bahan makanan. Sehingga dia tidak kesusahan ketika musim itu berlalu. Karena dia ada persediaan makanan. Kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Makhluk sosial yang sangat luar biasa. Kita bisa berpikir secara logika. Kita bisa tahu perbuatan yang baik dan buruk yang mana. Ayo gunakan itu. Gunakan kesempatan itu selama kita masih hidup dalam dunia ini. Karena umur manusia tidak ada yang tahu, Pak. Jangan kira kalau nanti orang yang tua yang meninggal, kalau saya masih muda, saya masih umur 40, masih lama, kata siapa? Buktinya banyak juga kawan-kawan saya, saudaraku, nggak sampai umur 50, saudaraku, sudah dipanggil Tuhan. Benar saudara? Kita itu kan sedang lagi ngantri, tunggu dipanggil Tuhan. Benar gak saudara? Bisa saja saudara yang duluan, saya yang belakangan. Bisa. Bisa juga saya yang belakangan, saudara yang duluan. Sama juga lu ngomong lu. Lu pendeta maunya untung terus. Nah inilah. Maka itu kalau jadi pendeta tuh pintar ngomong. Maka itu jadi pendeta ya. Ya. Ya dek. Ya. Nah ini calon pendeta ini yang baju hijau nih. Ya. Ya ini calon pendeta ya. Nggak percaya nanti kamu lihat. Nanti Tuhan panggil kamu jadi pendeta. Sekarang sih belum terasa. Belum. Nanti lo. Dipanggil lo. Ya, ayo lo. Nggak mau dijedokin tembok dulu lo. Ayo memiliki hati yang benar. Amin saudaraku. Supaya pelita kita bisa menyala. Yang ketiga. Klik. Panggilan untuk kembali. Wahyu pasal kedua ayat 5 dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan ini, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku, ada 3 kata kunci yang saudara harus ingat. Ya, 3 kata kunci. Yang pertama, ingat waktu saudara pertama kali kenal Tuhan. Tanamkan dalam hati saudara, aku tidak boleh meninggalkan kasih mula-mula itu. Agar api daripada Roh Kudus selalu ada dalam kehidupanku. Yang kedua, bertobat dari hati yang dingin. Artinya, ketika kita ada kepahitan, udahlah, jangan nyimpan kepahitan, Pak, Bu, jangan nyimpan kepahitan. Rugi besar. Belajar seperti Yesus. Yesus dianiaya, ditampar, diludahi, dipukul, harga dirinya diinjak-injak pada saat itu. Tapi Yesus tidak melawan. Bahkan ketika dia di kayu salib, dia hanya berkata kepada Bapa di surga, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia berkata kepada orang yang menganiaya, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Yang setuju, katakan amin dan berikan yuk tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga saudaraku, harus kembali menjadi orang-orang yang hidupnya benar, yang hidupnya kudus, yang hidupnya berkenan. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara mau nggak diberkati oleh Tuhan?
Setuju? Pak, mau betul diberkati Tuhan? Siapa yang di sini yang tidak mau diberkati Tuhan? Saya tumpangkan tangan saudaraku, supaya miskin terus. Semua setuju, pasti hidup diberkati Tuhan. Setuju? Mau nggak saudara diberkati Tuhan? Mau? Bapak kita Bapak yang kaya loh. Dia kalau mau berberkati itu seperti apa ya? Membalikan sebuah telapak tangan. Begitu mudah. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Mau? Bener gak saudara? Karena dia punya kuasa. Kalau saudara mau hidup diberkati Tuhan, senangkan hati Bapa di sorga. Senangkan hati dia selalu. Stor muka setiap hari kepada Bapa. Melakukan apa yang dia mau. Saya percaya hidupmu akan aman dalam lindungan Tuhan. Hidupmu akan selalu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan gak suka melihat anak-anaknya hidupnya miskin. Dia akan sedih. Karena dia adalah Bapa yang kaya. Tapi kalau hidup saudara tidak berkenan, bagaimana berkat itu ada? Kalau keluarga, suami, istri selalu bercekcok, bertengkar, bagaimana berkat itu melimpah dalam keluarga itu? Tuhan sangat konsentrasi kepada pernikahan untuk memberkati umatnya. Mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan adalah apa saudaraku? Merubah air menjadi apa? Bukan. Merubah air menjadi air anggur. Bukan air jadi anggur. Bukan. Air yang biasa-biasa aja menjadi air anggur. Itu yang terjadi. Artinya apa? Yang hambar. Yang gak ada sukacita. Tuhan ubah menjadi manis. Suami istri saling mengasihi. Orang tua dengan anak saling mengasihi. Karena sekarang juga banyak anak-anak yang tidak hormat sama orang tuanya. Dek, saya kasih tahu nih. Kita semua yang masih punya orang tua. Kalau engkau mau umur panjang, kalau engkau mau bahagia hidupmu, hormati ayah ibumu. Maka air anggur itu ada dalam kehidupanmu. Maka ketika engkau sekolah, ada aja itu kepandaian, kepintaran yang Tuhan berikan. Ketika engkau bekerja, ada aja berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Ketika engkau menjadi karyawan, kok bisa menjadi karyawan yang teladan, saudaraku? Saudaraku, saya punya umat, saudaraku. Ya, punya jemaat, saudaraku. Anak muda. Saya kasih tahu, apa yang saya kasih tahu dia lakukan, dia lakukan. Itu hidupnya sekarang luar biasa. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia menjalankan firman Tuhan dengan baik. Saya bilang, hidupmu jangan sia-siakan hidupmu. Ayo, kamu senangkan Tuhan. Kamu punya talenta apa? Om, saya bisa nyanyi. Nyanyi untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Baik om, jadi singer. Akhirnya jadi worship leader. Diurapi. Ketika dia menyanyi diurapi. Biasa kalau dia menjadi worship leader, saudaraku, begitu banyak jemaat yang bisa menangis. Begitu diurapi oleh Tuhan. Karena hatinya benar. Dan ketika saya bilang, kamu ingat ya, kamu anak muda, ingat, jaga kekudusanmu ya. Jaga pikiranmu, jaga mulutmu, jaga tindakanmu. Terus melakukan firman-Mu, firman-Nya Tuhan. Nanti kamu lihat, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ternyata saudaraku, sukses. Ayo lakukan itu. Amin saudaraku. Gak ada yang amin lagi. Saya pulang nih. Panggilan untuk kembali. Jadi ingat pertama, kata kunci yang pertama, ingat bahwa kasih Tuhan itu yang luar biasa, engkau tidak boleh meninggalkan kasih karunia itu. Ya. Yang kedua bertobat, hidup dengan baik, yang benar, hidup kudus, lalu kembali. Dengan arti kata kembali, milikilah hati yang benar, hati yang penuh dengan kasih. Amin. Itu Tuhan itu sangat suka sama kita, sangat suka dengan kalau kita tuh dekat sama Tuhan. Karena kita adalah berharga di mata Tuhan.
Kan ada pujian seperti Bapa sayang anaknya. Benarkah saudara? Seperti Bapa yang sayang sama anak-anak. Saudara aja sebagai orang tua memiliki anak, saudara pasti akan sayang dia. Waktu dia masih kecil, saudara berikan susu yang terbaik, saudaraku. Berikan makanan yang terbaik supaya dia sehat, bisa tumbuh dengan baik. Ketika dia mulai sekolah, saudara perhatikan sekolah yang terbaik. Benar saudara? Ketika dia mulai bekerja, saudara pasti akan doakan dia. Ingat loh saudara, kita sebagai orang tua, anak-anak itu harus dilepas dengan doa ya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ini. Lepas anakmu dengan doa. Sebelum dia sekolah, sebelum dia kuliah, sebelum dia bekerja, lepas dengan doa. Karena doa orang tua itu begitu efektifnya, begitu manjur. Nggak ada doa orang tua yang nggak tulus kepada anak-anaknya ketika dia berdoa. No, pasti berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Doakan dulu sebelum melakukan aktivitas. Sampai per hari ini saudara. Saya, istri tetap mendoakan anak-anak kami. Sampai per hari ini. Mulai dari kecil. Doakan terus. Tapi saya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di anak-anak kami. Anak-anaknya uhau tahu nggak saudara? Nah ada coba orang-orang segelintir yang tahu uhau. Uhau itu anak-anak yang baik. Gak pernah ngelawan orang tua, gak pernah ngebantah, gak pernah nakal, gak pernah membuat jengkel. Aduh saya bersyukur sama Tuhan. Karena perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan sebab itu kita juga harus yuk kita lepas anak-anak kita selalu dengan doa. Saya ingin beritahu kepada saudara, anak-anak kita yang remaja, yang mulai remaja, dia sifatnya tuh pengen tahu aja. Semua juga pengen dicoba. Udah saudara. Saudara bisa menjaga anak-anak kamu bisa 24 jam? No. Kalau dia mau rusak saudara dalam hitungan setengah jam, 45 menit, dia bisa rusak di luar. Oleh sebab itu, doa orang tua itu efektif. Tuhan, lindungi anak-anak kami dari orang yang jahat. Tuhan, malaikat Tuhan menjaga. Jauhkan dari orang-orang yang tidak berkenan, pergaulan yang buruk. Tuhan katakan kan pergaulan yang buruk merusakkan yang kebiasaan yang baik. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang jahat. Tuhan akan cover. Tuhan akan melindungi anak-anak-Mu. Amin. Hari ini saya tidak perpanjang khotbah saya saudara. Karena saya tadi juga sudah minta izin sama Pak Gembala bahwa habis khotbah saya harus jalan karena ada baptisan saudaraku. Mau nggak mau saya harus minta izin ya Pak ya. Hari ini ada satu pesan Tuhan yang kuat untuk kita semua. Jemaat di GBI Dabelsi. Nyalakan pelitamu. Pelitamu jangan sampai padam. Kasih mula-mula itu jangan sampai tertinggal. Kasih mula-mula itu harus ada. Terus menerus ada. Sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Saudara diberkati. Yuk bisa lambaikan tangan sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah hamba sampaikan secara sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi biarkan Roh Kudus menjabarkan lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa api daripada Roh Kudus ada di tempat kami, ada di hati kami, ada di hidup kami. Dan kami mau menyalakan pelita kami. Kami tidak mau pelita yang padam, tapi kami mau pelita yang menyala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.